Perkenalkan, nama saya Fiona dengan NIM 240601181-239. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang artikel yang sudah saya cari dengan kelompok saya mengenai business intelligence. Nah, dasar artikel yang saya miliki yaitu aplikasi Business Intelligence Dashboard sebagai alat monitoring dan bahan pengambilan keputusan sales dan account receivable. Artikel ini ditulis oleh Fadil Muhammad Putra dan Rizna Sari, diambil dari Multinetics volume kedua nomor 1 Mei 2016. Nah, sebelumnya itu kita menjelaskan tentang pengertian business intelligence. Business intelligence sendiri adalah metodologi pemanfaatan data yang digunakan untuk menghasilkan informasi hingga menjadi knowledge dalam mendukung pengambilan keputusan strategis perusahaan. Nah, jurnal ini menggunakan studi kasus dari PT XYZ yang bergerak pada bidang farmasi dan pertanian. Nah, elemen dalam aplikasi dashboard ini ada 6. Saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama adalah business intelligence. Business intelligence sendiri digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, lalu diolah dan ditampilkan dalam bentuk informasi yang digunakan untuk mengukur dan menganalisis, juga memonitor operasional dalam perusahaan. Nah, tujuannya sendiri untuk membantu mengambil keputusan yang paling efektif. Nah, aplikasi business intelligence ini meliputi kegiatan sistem pendukung keputusan, lalu query dan pelaporan, OLAP, analisis statistik, peramalan atau forecasting, dan data mining yang bertujuan untuk menyediakan knowledge. Nah, selanjutnya ada data warehouse. Data warehouse sendiri mengacu pada pengelolaan data besar. Nah, fungsinya itu untuk keperluan reporting dan analisis serta tersimpan dalam bentuk star skema. Nah, proses data warehouse itu disebut proses skemanya itu disebut ETL, yaitu extraction, transformation, dan loading. Nah, data yang dari berbagai sumber itu diekstraksi terlebih dahulu, extraction, lalu ditransformasi, transformation. Nah, kalau datanya itu sudah siap, nanti maka akan ditampilkan atau di load, yang loading. Nah, yang ketiga adalah data mart. Nah, data mart sendiri adalah bagian dari data warehouse yang mendukung pembuatan laporan dan analisis data. Data mart sendiri juga diartikan sebagai tempat end user mengakses dan mengawasi mengawasi proses analisis data secara langsung. Nah, tujuannya sendiri untuk menganalisis maupun mengimplementasikan aplikasi decision support pada fungsi spesifik. Nah, selanjutnya ada database skema. Database skema itu adalah perancangan dimensional untuk database relasional. Nah, hal itu disebut star skema. Skema ini terdiri dari 2 tabel, yaitu tabel dimensi dan tabel fakta. Tabel dimensi sendiri adalah tabel yang menyediakan deskripsi bagi tabel fakta dan menjelaskan siapa, apa, kapan, di mana, dan bagaimana pengukuran pada tabel fakta. Nah, tabel fakta ini adalah hasil gabungan dari tabel dimensi dengan perhitungan tertentu. Selanjutnya ada komponen visual. Komponen visualnya itu terdiri dari OLAP dan dashboard. OLAP bertujuan untuk mengumpulkan, mengatur, memproses, dan menampilkan data dimensional yang dibutuhkan untuk analisis. Dan OLAP itu bersifat real time. Nah, sedangkan dashboard adalah aplikasi multi-layer di dalam
business intelligence dan infrastruktur integrasi data yang memungkinkan perusahaan dan organisasi untuk mengukur, melakukan monitoring, dan mengatur performa bisnis dengan lebih efektif. Nah, nanti di dashboard sendiri ada 3 buah tipe, yaitu operasional, yaitu yang untuk memonitor inti proses operasional, lalu ada taktikal itu melakukan proses tracking, dan strategik, yaitu memonitor eksekusi pencapaian objektif. Nah, yang terakhir adalah piutang. Piutang itu adalah rekening yang timbul dari penjualan kredit yang belum dikumpulkan. Piutang timbul karena ada penjualan secara kredit agar dapat menjual lebih banyak produk atau jasa. Nah, di sini nih piutang itu menjadi objek data dari aplikasi Business Intelligence Dashboard. Nah, selanjutnya adalah analisis dan perancangan. Nah, analisis dan perancangan ini dibagi menjadi 2, yaitu business analysis dan design. Business analysis terdiri atas kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari aplikasi dashboard tersebut, dan desain terdiri atas desain arsitektur dan perancangan ETL. Nah, business analysis yang kebutuhan fungsional terdiri atas fungsi ETL, fungsi manajemen master data, fungsi manajemen user data, dan fungsi visualisasi. Nah, fungsi ETL atau extract, transform, loading adalah fungsi integrasi data dimulai dari uploading, extracting data, lalu datanya nanti disimpan di data warehouse, lalu datanya diekstrak, ditransform, dan di-load ke data mart seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Nah, lalu ada fungsi manajemen master data digunakan untuk proses pengelolaan data master di bagian customer. Terdapat fungsi CRUD juga dan fungsi upload data. Nah, lalu ada fungsi manajemen user data. Fungsi manajemen user data itu hampir sama dengan master data, tapi yang ini khusus untuk pengelolaan data user. Terdapat fungsi CRUD juga. Nah, yang terakhir adalah fungsi visualisasi. Fungsi visualisasi ini adalah bentuk visualisasi untuk dashboard. Ada ketentuan data dan analisis yang nantinya akan ditampilkan. Selanjutnya ada kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional ini ada performance response time, user interface, grafik, dan security. Performance response time ini digunakan agar sistem dapat memberikan respon pada user selama kurang dari 1 menit. Jadi kecepatan responnya itu harus diperhatikan juga. Lalu user interface antar muka, lalu grafik interaktif yang digunakan nanti untuk memvisualisasi data, dan security. Security ini berupa sistem hanya dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan yang telah diberi akses oleh PT XYZ tersebut. Nah, selanjutnya kita ke desain. Nah, desain itu terdiri atas desain arsitektur BI dan perancangan ETL. Nah, bagian-bagian ini dilakukan sebelum implementasi. Nah, arsitektur BI ini arsitektur BI untuk aplikasi dashboard BI yang diimplementasikan oleh PT XYZ itu seperti ini bentuknya. Secara umum, BI memiliki arsitektur yang serupa, hanya berbeda dari sumber data dan jenis database untuk menyimpan data hasil pengolahan. Nah, ini adalah bentuk arsitekturnya. Sebentar lagi saya akan berikan gambar yang lebih jelas. Selanjutnya adalah, nah ini perancangan ETL dan StarScene. Nah, indikator pada data sales dan account receivable dibuat di dalam StarSchema karena memiliki dimensi yang merepresentasikan nilai pada tabel yang sama.
Nah, star skema menjadi dasar pembuatan ETL. Proses ETL ini nanti digunakan untuk mengubah tingkat ketelitian data, melakukan agregasi, dan mengubah model data menjadi multidimensional. Nah, setelah tahap selanjutnya selesai, dilakukan perancangan dan implementasi, yaitu implementasi antarmuka dan pengujian sistem. Nah, implementasi antarmuka ini contohnya, ini berupa dashboard, ada dashboard sales product, ada dashboard account receivable, dan juga ada dashboard sales area. Nah, lalu selanjutnya ada pengujian sistem. Pengujian sistem ini digunakan untuk menguji apakah sistem yang telah dibuat sudah sesuai dengan keinginan perusahaan atau belum. Setelah dilakukan pengujian, maka semua aksi terhadap sistem dapat dilakukan dengan baik. Nah, sekarang saya akan tunjukkan beberapa contoh gambarnya. Nah, ini saya ambil dari artikel sumbernya. Nah, yang ini adalah arsitektur Business Intelligence dari PT XYZ. Saya perbesar. Nah, seperti ini. Terus ini ada proses ETL untuk data sales. Ekstraknya itu database operasional, lalu diekstrak, lalu diunggah ke dalam aplikasi, lalu ditransform, lalu di load. Hasil akhirnya seperti ini. Lalu ini ada skema data mart. Data mart itu kelanjutan dari data warehouse. Seperti ini. Nah, lalu ini adalah halaman dashboard. Karena tadi di PPT itu bentuknya tidak jelas, maka akan saya ini. Nah, dashboardnya nanti hasilnya seperti ini. Ini ada produknya, ada tanggal-tanggalnya, ada harga-harganya juga. Lalu ini top 15 sales product, terus ini sales by group, terus ini kenaikan dan penurunannya. Lalu yang ini adalah dashboard account receivable atau piutang. Seperti ini. Nah, lalu yang terakhir adalah sales by area. Nah, areanya ini ada di mana saja, terus berapa saja. Nah, seperti itu. Nah, terus ini kontribusinya berdasarkan areanya. Dan trend salesnya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.